Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat temas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, orang banyak berseru, Hosana bagi anak Daud. Tertulis di dalam kitab Matius 21 ayat 9, judul renungan kita hari ini adalah, Tidak konsisten. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Matius 27 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus, yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus, yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Matius 27 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, menyembah Allah seharusnya dilakukan terus-menerus sepanjang waktu. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif.
Jika Anda mengikuti perkembangan olahraga, Anda tahu bahwa penggemar olahraga dapat berubah cepat seperti cuaca. Pemain bintang sebuah tim dapat mendengar 70.000 suara pujian jika ia bermain baik, atau 70.000 suara cemoohan jika ia melakukan kesalahan. Tokoh olahraga dapat dengan mudah kehilangan popularitasnya karena orang tidak konsisten. Mereka bersemangat mengikuti tokoh yang membuat mereka merasa senang, tetapi juga bersedia berbalik melawan orang yang sama jika semuanya tidak berjalan baik. Kitab suci memuat sebuah contoh ketidakkonsistenan yang jauh lebih serius. Sejumlah besar orang di Yerusalem memuji, memberi penghormatan, dan bersorak-sorai bagi Yesus pada hari Minggu saat dia memasuki kota dengan menunggang seekor keledai. Namun, beberapa hari kemudian, sebagian dari orang banyak itu menuntut agar Yesus disalibkan. Pada hari Minggu mereka menyembah Dia, tetapi pada hari Jumat mereka tak lagi menginginkan Dia. Dalam hubungan dengan Tuhan, janganlah kita berubah-ubah sikap. Kadang kita menyembah Yesus dengan segenap hati di hari Minggu, tetapi tepat keesokan harinya, kita hidup dengan sikap seakan-akan kehadirannya mengganggu kita, atau di hari Minggu kita mengatakan kepadanya bahwa kita mengasihi Dia, tetapi kemudian kita lalai menaati Dia sepanjang minggu itu. Janganlah menjadi pengikut Yesus yang tidak konsisten. Sembahlah Dia setiap hari, bukan hanya pada hari Minggu. Jangan jadi pengikut tak setia yang berkata mengasihi Tuhan, tetapi setiap hari menjauh darinya dan firman-Nya yang menghidupkan. Hosana bagi anak Daud. Matius 21 ayat 9 menyatakan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dalam pola bahasa Ibrani, Hosana terdiri dari kata Hosa, artinya selamatkanlah, dari kata dasar Yasha yang artinya menyelamatkan, kemudian diikuti oleh kata Minina, yang berarti memohon, yang berasal dari kata Ana, yang umumnya diterjemahkan doa, atau aku memohon kepadamu. Secara ringkas kata Hosanna, atau Hosana, atau Hosiahna, bermakna selamatkanlah kami sekarang. Peristiwa di atas sangat penting. Keempat penulis Injil mencatat peristiwa tersebut untuk diketahui dan dimengerti. Apa yang terdapat dalam benak orang banyak ketika menyambut Yesus dan mengeluh-elukannya dengan seruan Hosana bagi anak Daud, kita mempelajari lebih jauh apa maksud seruan Hosana bagi anak Daud dalam peristiwa tersebut, yaitu: pertama, Hosana berarti, aku berdoa, selamatkanlah aku sekarang. Saat itu banyak orang sedang berkumpul di Yerusalem, karena mereka sedang merayakan Paskah. Mereka menyambut Yesus dengan luar biasa, karena mukjizat-mukjizat yang dilakukannya antara lain membangkitkan Lazarus yang telah mati 4 hari dan dikubur, serta menganggapnya sebagai nabi. Ketika orang banyak melihat Yesus datang menaiki keledai muda, mereka menyambut Hosana bagi anak Daud, dengan harapan mereka beroleh keselamatan atau pembebasan dari pemerintahan Romawi yang sedang menjajah mereka. Mereka mengharapkan Yesus datang sebagai raja yang membebaskan mereka dari musuh. Sebenarnya tidaklah salah seseorang berseru memohon pertolongan Tuhan saat menghadapi masalah. Dan tidak ada sesuatu yang sulit bagi Yesus untuk memberi pertolongan, tetapi apa respons Yesus terhadap seruan orang banyak itu? Dia tidak menjawab atau mengabulkan permohonan mereka. Mengapa? Apakah Dia tidak melihat kesengsaraan yang sedang mereka hadapi dan tidak memiliki hati bagi bangsa itu?
Sesungguhnya Yesus datang untuk menolong mereka dan mendamaikan mereka dengan Allah, Pencipta mereka. Karena inilah sesungguhnya masalah besar yang sedang mereka hadapi melebihi masalah penindasan pemerintah Romawi. Kedua, Hosana merupakan pujian atau sanjungan. Pengertian Hoshiahna itu merupakan suatu doa atau permohonan, yang kemudian kata ini dalam Matius 21 ayat 9 berkata, menjadi suatu istilah yang menyatakan sukacita dan pujian. Karena itulah ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, ia dielu-elukan dengan kata, Hosana, sambil melambai-lambaikan daun palem dan meneriakkan, Hosana, untuk mengucapkan selamat datang bagi Yesus, menunjukkan rasa hormat yang besar. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dengan menyerukan, Hosana, berarti kita sedang mengagungkan dan meninggikan Tuhan. Namun harus disadari saat memuji, mengagungkan dan meninggikan Tuhan, kita telah berdamai dengannya sehingga kita memiliki sukacita besar yang keluar dari dalam hati karena Allah sangat mengasihi kita. Tuhan sedang datang kepada kita dan menyatakan diri sebagai orang yang lemah lembut, Raja yang membawa damai sejahtera. Hendaknya kita merespons dengan menyerahkan hidup untuk diselamatkannya, karena sadar kita tidak mampu melepaskan diri dari dosa yang membelenggu tanpa pertolongannya. Dengan demikian, kita dapat bernyanyi, memuji dan bersorak bagi Tuhan, Hosana bagi anak Daud, tanpa beban dosa. Dengan demikian, cukup beralasan menerima bahwa melambai-lambaikan dahan palem dan meneriakkan, Hosana, untuk mengucapkan selamat datang bagi Tuhan Yesus Kristus. Respon spontan menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Allah. Hosana bagi anak Daud. Karena itu, sambutlah kedatangannya kali kedua dengan menyatakan Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Saat ini kita memasuki Minggu Aden keempat. Dalam minggu ini kita akan merenungkan tema Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Kerajaan manusia datang dan pergi. Kerajaan yang Allah dirikan untuk umatnya akan berdiri selamanya. Kerajaan ini bisa diwujudkan karena Allah sendiri yang sudah berjanji. Tuhan menetapkan bahwa Daud akan memiliki peran yang penting dalam rencana Allah ini. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Mesias akan datang melalui keturunan Daud. Raja yang kekal ini akan duduk di atas tahta Daud dalam suatu pemerintahan yang kekal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ketika para malaikat mengabarkan kepada Maria bahwa ia akan mengandung Mesias, janji-janji ini diberitakan kembali. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan suatu saat nanti,
janji-janji ini akan digenapi untuk selama-lamanya. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa Allah akan membangkitkan keturunan Daud dari anak kandungnya, dan akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama Allah, dan Allah akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Janji itu terus berlanjut dan bertumbuh. Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya, dan keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Yang dimulai sebagai janji bahwa Salomo putra Daud akan diberkati dan membangun bait menjadi hal yang berbeda. Janji akan kerajaan yang kekal. Salah satu keturunan Daud lainnya akan memerintah selamanya dan membangun keluarga kerajaan yang kekal. Bagian dari janji ini merujuk kepada Sang Mesias, Yesus Kristus, yang dijuluki Anak Daud dalam Matius 21 ayat 9. Janji bahwa keluarga, kerajaan, dan takhta Daud akan ditetapkan selamanya adalah penting karena menunjukkan bahwa Sang Mesias akan lahir dari garis keturunan Daud dan ia akan menetapkan sebuah kerajaan yang akan dipimpinnya. Janji ini dirangkum dengan kata keluarga sebagai janji dinasti dalam keluarga Daud, kerajaan sebagaimana mengungkapkan bangsa yang diperintah oleh seorang raja, takhta yang menekankan otoritas pemerintahan sang raja, dan selamanya menekankan keabadian dan sifat tak berkondisi perjanjiannya dengan Daud dan Israel. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah kekokohan kerajaan Mesias dari keturunan Daud itu? Pertama, kerajaan Mesias itu tidak tinggal diam dalam bangunan yang terbuat dari kayu aras. Bagi Daud, tidak pantas rasanya ia tinggal dalam bangunan yang terbuat dari kayu terbaik, kayu aras, sementara tabut Tuhan cuma diberikan tenda. Ini kontras di mata dan di hati Daud. Ia merasa tidak nyaman. Walaupun ia gemar berperang, namun ia juga punya hati yang religius rupanya. Kayu aras adalah jenis kayu terkuat pada zaman Perjanjian Lama di wilayah Timur Tengah. Tidak begitu jelas kayu jenis apa ini, namun Alkitab menerjemahkannya dengan cemara Libanon. Walau Daud berupaya hendak mendirikan tempat yang kuat bagi Allah, namun Allah menegaskan bahwa kedaulatannya melebihi Daud. Allah tidak tergantung kepada kekuatan bangunan Daud, melainkan sebaliknya. Namun demikian, rupanya kemudian Tuhan menerima rencana Daud itu, tetapi bukan dia yang akan melakukannya, melainkan anaknya kelak. Jadi, walaupun Tuhan menerima, pada awalnya ia menolak dengan setidaknya dua alasan. Pertama, ia lebih memilih tenda yang telah dirancangnya sendiri. Kedua, rumah itu tidak perlu karena ia sendiri tidak pernah memintanya kepada Israel dan para pemimpin atau hakim orang Israel. Soal rumah yang akan dibangun kelak itu, bukan untuk Tuhan melainkan bagi namanya. Dengan berdirinya rumah itu nantinya, Tuhan akan mengokohkan tahta kerajaan Daud melalui keturunannya itu. Kedua, kerajaan Mesias itu didik langsung oleh Tuhan. Keturunan Daud yang akan menjadi Mesias itu, Tuhan sendirilah yang akan mendidiknya supaya tidak mengulang kesalahan Saul yang tidak patuh. Pola didikan itu menurut kasih sayang Bapa kepada anaknya. Tuhan menjanjikan kerajaan Daud dan keturunannya itu akan kokoh selama-lamanya. Berkat dan janji ini bukan karena rencana Daud membangun rumah untuk Tuhan sehingga Tuhan berterima kasih. Justru dari awal Tuhan menunjukkan keberatannya. Tahta abadi Daud itu lebih terkait kepada perjanjian Allah dengan Israel sebagai umat pilihannya. Dalam ayat terakhir,
Sekali lagi ditekankan otoritas Tuhan atas Daud dan Nabi Nathan. Apa yang hendak kita renungkan dari khotbah Advent keempat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, Minggu Advent ini adalah dalam kerangka memahami akar teologis akan Raja Mesias yang dijanjikan itu. Jadi, bagi orang Israel, perikop bacaan ini menjadi salah satu bagian kitab suci yang memberikan nubuat dan pengharapan akan raja di masa depan yang mulia seperti Daud. Daud adalah raja yang tidak tertandingi dan tidak ada seperti dirinya dari semua raja Israel. Dialah raja yang mensejahterakan Israel baik secara politis, sosial, dan rohani. Raja di masa depan itu adalah Dia yang diurapi dan dipilih Allah untuk mewujudkan janjinya tentang sebuah kerajaan yang kokoh selamanya. Syaratnya, raja yang dijanjikan itu memiliki kualitas seperti Daud. Sebagai penerus dari pengharapan akan Mesias yang dijanjikan itu, orang Kristen mengakui Yesus Kristus sebagai penggenapannya. Dalam hal ini, kerajaan Daud yang dijanjikan itu menjadi kerajaan di mana Allah sendiri yang memerintahnya. Dengan Yesus sebagai tunas, yaitu keturunan Daud, maka kehendak Allah berlaku di bumi seperti di sorga. Dengan pengharapan yang sama, orang Kristen juga mengakui pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja. Dengan pemahaman baru tentang Mesias di kalangan murid-murid atau orang Kristen generasi pertama dan di lingkungan gereja atau generasi kemudian, kerajaan itu diberi makna rohani sebagai kerajaan Allah atau kerajaan sorga, yang kekuasaannya juga berlaku di bumi. Yang rajanya adalah Kristus. Kedua, Bait Allah yang hendak dibangun Raja Salomo itu menjadi simbol tubuh kita yang Tuhan inginkan untuk dibangun dan Ia tinggali. Sebagai bait Allah, bait Roh Kudus, rumah tubuh bagi Kristus. Apakah kita mau membangun diri dan gereja kita untuk Kristus? Sebagaimana Daud merencanakan dari hatinya. Ketiga, hendaknya kita tidak mengurung kerajaan Mesias itu hadir dalam perayaan Natal atau dalam bulan Desember saja. Seolah-olah bulan Desember dan pada 25 adalah bulan dan hari Tuhan. Sesungguhnya, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan bahkan sepanjang waktu adalah milik Tuhan. Ia berkarya di dalam ruang-ruang waktu itu. Tuhan tidak senang jika kita mengurung dan memasung dirinya sedemikian rupa untuk kepentingan kita sendiri. Padahal Ia lebih suka kemana saja Ia mau pergi. Raja ini akan memerintah di atas tahta Daud. Secara fisik, memang Salomo yang duduk di tahta Daud dan membangun bait Allah. Tetapi sebenarnya secara rohani janji ini tertuju kepada Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1 mencatat bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Berarti Yesus adalah penggenapan sepenuhnya dari janji Bapa kepada Daud dan kepada Abraham. Kalau Salomo membangun bait Allah secara fisik, maka Yesus membangun bait Allah secara rohani, yaitu batin manusia. Karena itu, sambutlah kerajaan Mesias itu di dalam hati dan kehidupan kita sehari-hari. Di sebelah luar tampak benar di mata orang. Matius 23 ayat 28 berkata, "Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Kadang manusia hidup penuh dengan sandiwara. Memang dunia ini adalah panggung sandiwara. Tetapi hidup orang percaya bukanlah demikian adanya. Orang percaya haruslah tampil sesuai dengan apa yang diimaninya. Orang percaya sejatinya meninggalkan panggung sandiwara, kelihatan benar di mata orang.
tetapi ternyata dirinya adalah orang munafik dan durjana. Matius pasal 23 ini berisikan tentang kecaman Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa mereka dikecam? Karena mereka hidup dalam kemunafikan. Artinya hidup mereka penuh kepalsuan. Apa yang tampak dari luar berbeda dengan apa yang ada di dalam mereka. Tahu kebenaran firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Bahkan perbuatan mereka jauh menyimpang dari apa yang mereka ajarkan kepada orang lain. Sikap munafik adalah satu sikap di mana seseorang menutupi kekurangannya atau kesalahannya dengan cara yang licik dan eksklusif. Di hadapan banyak orang mereka berlaku baik, ramah, sok rohani dan saleh, padahal apa yang ada di hati mereka sangat bertolak belakang. Bahkan motivasi pelayanan mereka tidak benar, karena semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Tidak ada kasih yang mendasari pelayanan mereka. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani dengan harapan beroleh pujian dan sanjungan dari orang lain, sehingga Tuhan Yesus memberi nasihat, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat dikatakan Tuhan, tampaknya mereka benar di mata orang tetapi di sebelah dalam penuh kemunafikan. Mereka memanggil Yesus Kristus Guru. Tetapi mereka sesungguhnya tidak setuju dengan pengajarannya. Kelihatannya, para ahli Taurat dan orang Farisi sudah terbiasa dengan sikap berpura-pura. Mereka sudah biasa berpura-pura rajin berdoa, dan sengaja melakukannya di depan orang. Orang yang munafik digambarkan seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Di luar tampak putih dan menarik, tapi di dalamnya busuk. Tanpa disadari, sifat munafik ini telah mendarah daging dalam kehidupan orang percaya. Untuk itu kita perlu dimurnikan dari berbagai macam kemunafikan, supaya apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Adapun sifat munafik antara lain, ingin dipuji dan dihormati orang, suka berpura-pura baik, dan suka mencari kesalahan orang lain. Firman-Nya tegas, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Jika ada kemunafikan dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Mereka hanya mementingkan penampilan dari luar. Tahukah saudaraku bahwa kebanyakan orang hari-hari ini hanya mementingkan penampilan dari luar? Kadang sang suami berpikir, bagaimana istri saya dapat bahagia bila saya belikan ia kosmetik yang mahal? Saya baru pulang dari luar negeri, saya belikan ia sepatu dan baju yang mahal. Saya selalu mencoba untuk mengumpulkan uang yang banyak, agar saya dapat memberikan ia uang yang banyak. Dengan melakukan hal itu, saya yakin istri saya pasti bahagia. Tetapi, ia tidak perlu tahu tentang hidup saya. Kalaulah saya masih suka berzinah dengan wanita lain, itu adalah hal biasa. Karena saya sebagai lelaki normal masih bisa tertarik dengan kesenangan dunia. Karena itu, mari buanglah segala kemunafikan, dan mari kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan dan juga manusia. Kami percaya bahwa Alkitab, yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Baru, diinspirasikan, tanpa salah dan adalah firman Allah yang berkuasa. Kami percaya bahwa Alkitab adalah tanpa salah dalam tulisan-tulisan aslinya, tanpa kekeliruan, dinafaskan oleh Allah,
dan merupakan otoritas yang sempurna dan tertinggi dalam hal iman dan perbuatan, sekalipun tetap menggunakan kepribadian dari setiap individu manusia yang menjadi penulis. Roh Kudus mengawasi mereka untuk memastikan bahwa mereka menuliskan tepat seperti apa yang Dia ingin tuliskan, tanpa salah atau mengurangi apapun. Bagian 2, kami percaya kepada Allah yang Esa, yang adalah pencipta dari segalanya, yang telah mengungkapkan dirinya dalam 3 pribadi yang berbeda Bapa, Anak dan Roh Kudus, namun adalah satu dalam keberadaan, esensi, dan kemuliaan. Allah kekal, tak terbatas, dan berdaulat. Allah Maha Tahu, Maha Ada, Maha Kuasa, dan tidak berubah. Allah itu kudus, adil, benar. Allah itu kasih, penuh kasih karunia, penyayang dan baik. Bagian 3, Yesus Kristus. Kami percaya akan keilahian Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang berinkarnasi, Allah dalam rupa manusia, gambar wujud Bapa, yang tanpa berhenti menjadi Allah, telah menjadi manusia supaya Dia dapat menyatakan siapakah Allah itu dan menyediakan jalan keselamatan bagi umat manusia. Kami percaya bahwa Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria, bahwa Dia adalah Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, bahwa Dia hidup secara sempurna dan tanpa dosa, bahwa segala pengajarannya benar adanya. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di atas salib untuk segenap manusia sebagai korban yang menggantikan. Kami percaya bahwa kematiannya cukup untuk menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang menerima Dia sebagai juru selamat, dan bahwa itu dibuktikan dengan kebangkitannya secara harafiah dan secara fisik dari antara orang mati. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus naik ke surga dalam tubuh kemuliaan-Nya dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah sebagai Imam Besar dan Pembela kita. Bagian 4, Roh Kudus. Kami percaya akan keilahian dan kepribadian Roh Kudus. Dia melahirkan kembali orang-orang berdosa dan mendiami orang-orang percaya. Melalui Dia Kristus membaptiskan semua orang percaya sebagai anggota-anggota tubuh-Nya. Melalui Dia Allah Bapa memeteraikan jaminan keselamatan orang-orang percaya pada hari penyelamatan. Dia adalah guru ilahi yang menerangi hati dan pikiran orang-orang percaya saat mereka mempelajari firman Allah. Kami percaya bahwa Roh Kudus berdaulat penuh dalam membagikan karunia-karunia roh. Kami percaya bahwa karunia-karunia ajaib dari roh, tanpa diartikan bahwa Roh Kudus tidak mampu memberinya, tidak lagi berfungsi dengan kadar yang sama dengan saat gereja baru saja berkembang. Bagian 5, Malaikat dan setan-setan. Kami percaya pada keberadaan dan kepribadian dari malaikat-malaikat. Kami percaya bahwa Allah menciptakan para malaikat untuk menjadi hamba-hamba dan utusan-utusannya. Kami percaya pada keberadaan dan kepribadian dari iblis dan setan-setan. Iblis adalah malaikat yang jatuh yang memimpin sekelompok malaikat untuk memberontak melawan Allah. Dia adalah musuh besar Allah dan manusia, dan setan-setan adalah para hambanya dalam kejahatan. Dia dan para setan akan dihukum secara kekal dalam lautan api. Bagian 6, Manusia. Kami percaya bahwa umat manusia ada karena ciptaan langsung Allah, dan bahwa manusia diciptakan secara unik dalam gambar dan rupa Allah. Kami percaya bahwa semua umat manusia, karena kejatuhan Adam, telah mewarisi natur dosa, dan bahwa semua orang memilih untuk berdosa, dan bahwa dosa adalah suatu kekejian di hadapan Allah.
umat manusia sama sekali tidak berdaya untuk mengatasi kejatuhan ini. Bagian 7. Keselamatan. Kami percaya bahwa keselamatan adalah anugerah Allah melalui iman kepada karya Yesus Kristus yang telah diselesaikan di atas kayu salib. Kematian Kristus menyelesaikan pembenaran melalui iman dan penebusan dari dosa. Kristus mati menggantikan kita dan menanggung dosa-dosa kita dalam dirinya. Kami percaya bahwa keselamatan diterima hanya oleh anugerah, melalui iman, di dalam Kristus semata-mata. Perbuatan baik dan ketaatan adalah hasil dari keselamatan, bukan syarat untuk keselamatan. Karena keagungan, kecukupan dan kesempurnaan dari pengorbanan Kristus, semua yang telah benar-benar menerima Kristus sebagai juru selamat terjamin keselamatannya secara kekal, dipelihara dengan kuasa Allah, dijamin dan dimeteraikan dalam Kristus untuk selamanya. Sebagaimana keselamatan bukan hasil dari perbuatan baik, demikian pula keselamatan tidak dipertahankan dengan berbuat baik. Perbuatan baik dan hidup yang berubah adalah hasil yang tak terhindarkan dari keselamatan. Bagian 8. Gereja. Kami percaya bahwa gereja, tubuh Kristus, adalah organisme rohani yang terdiri dari semua orang-orang percaya pada zaman ini. Kami percaya pada ketetapan-ketetapan mengenai baptisan air secara selam bagi orang-orang percaya sebagai kesaksian bagi Kristus dan untuk mengidentifikasikan diri dengannya, dan perjamuan kudus untuk mengingat kematian Kristus dan pencurahan darahnya. Melalui gereja, orang-orang percaya diajar untuk taat kepada Tuhan dan menyaksikan iman mereka kepada Kristus sebagai juru selamat, dan menghormati Dia dengan hidup suci. Kami percaya pada amanat agung sebagai misi utama dari gereja, adalah kewajiban semua orang percaya untuk bersaksi, melalui kata-kata dan hidup, untuk kebenaran firman Allah. Injil kasih karunia Allah harus diberitakan di seluruh dunia. Bagian 9. Hal-hal yang akan datang. Kami percaya pada pengharapan agung, kedatangan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi dan segera untuk mengangkat orang-orang kudus-Nya. Kami percaya akan kembalinya Kristus ke dunia secara kelihatan dan secara fisik bersama dengan orang-orang kudus-Nya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun yang dijanjikan. Kami percaya pada kebangkitan tubuh dari semua orang suci untuk mendapatkan sukacita dan kebahagiaan kekal di bumi yang baru, dan orang-orang jahat untuk hukuman yang kekal dalam lautan api. Kami percaya bahwa jiwa orang-orang percaya, pada saat kematian, meninggalkan tubuh dan pergi bersama dengan Tuhan, di mana mereka menantikan saat kebangkitan mereka ketika roh, jiwa dan tubuh akan dipersatukan kembali untuk dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa jiwa orang-orang yang tidak percaya, pada saat kematian, tetap sadar dalam penderitaan sampai pada kebangkitan mereka ketika, dengan tubuh dan jiwa yang sudah dipersatukan kembali, mereka akan berdiri di hadapan takhta putih penghakiman dan akan dibuang ke dalam lautan api untuk menderita hukuman untuk selamanya. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.